Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz pada pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Insyaallah kita pada hari ini akan mempelajari mengenai pemaaf ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka hendaknya seperti biasa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, Ustadz akan membacakan dari sini dan anak-anak akan membacakan dari rumah ya nak. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai materi tentang pemaaf. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pemaaf. Pemaaf adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Jadi pemaaf itu termasuk ke dalam akhlak yang baik maupun akhlak yang mulia. Nah, kemudian suri tauladan kita di dalam berakhlak baik yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah adalah suri tauladan kita, maka kita hendaknya tahu terlebih dahulu bagaimana sih pemaafnya Rasulullah itu. Kemudian setelah kita tahu bagaimana pemaafnya Rasulullah, maka kita akan bersemangat untuk menjadi seorang yang pemaaf. Gitu ya nak? Baik. Nah, Ustaz akan ceritakan sedikit mengenai pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, waktu dahulu di zaman Rasulullah, kala itu ada seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini beliau telah membunuh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman yang beliau bunuh? Beliau bernama Hamzah. Hamzah dibunuh oleh Wahsy ketika peperangan Uhud. Nah, sehingga kala itu Wahsy sangat dikenal karena telah membunuh paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Kemudian Rasulullah tetap memaafkan Wahsy ini karena saking pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada cerita lain yang diambil dari sirah nabawiyah. Dahulu ya nak, ketika Rasulullah itu menaklukkan kota Makkah, atau yang kita ketahui di dalam bahasa Arabnya dengan sebutan Fathu Makkah. Jadi kala itu Rasulullah sedang membebaskan kota Makkah. Nah, ketika Rasulullah membebaskan kota Makkah, orang-orang Quraisy yang berada di Makkah itu menolak Rasulullah. Selain mereka menolak Rasulullah, mereka bersikap sangat tidak baik kepada Rasulullah. Di antaranya mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah agar Rasulullah tidak melakukan pembebasan terhadap kota Makkah. Pembebasan terhadap kota Makkah ini maksudnya Rasulullah membebaskan kota Makkah dari kesyirikan, kemudian dari keterbudakan, sehingga ketika datang Islam, maka kota Makkah diharapkan menjadi kota yang benar-benar Islami. Nah, itu diantara cerita atau sirah nabawiyah, kisah pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kenapa Ustadz kita harus memiliki sikap pemaaf? Karena pemaaf termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-134.
Ustadz ulangin ya pintar. Surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ustaz, apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memberikan maaf terhadap orang lain, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi dari ayat ini ya nak, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik, yang mana selain berbuat baik, dia juga merupakan seorang yang pemaaf. Nah, kemudian ada hadis lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, seseorang dikatakan kuat bukan karena ototnya, akan tetapi dia dikatakan kuat ketika ia mampu untuk menahan amarahnya, yaitu ia tidak marah. Nah, dari hadis ini pula kita tahu bahwasanya orang yang kuat bukan dilihat dari ototnya, tapi dilihat dari bagaimana ia bisa menahan marahnya. Dan juga sikap pemaaf itu merupakan sikap yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika Allah mencintai kita, maka orang lain pun akan menyukai kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kemudian mengenai tugasnya, Ustaz mengamanahkan kepada anak-anak sekalian untuk mengerjakan evaluasi yang ketiga pada halaman yang ke-6. Silahkan dibuka ya nak pada halaman yang ke-6. Evaluasi yang ketiga silahkan untuk dikerjakan. Nanti seperti biasa, Anda sekalian foto jawabannya, kemudian kirimkan ke Ustadz agar Ustadz tahu sejauh apa sih anak-anak Ustadz sudah paham tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, hendaknya kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.